Sangat terpujilah Bapa kami yang agung dan ajaib. Kami telah menikmati kuasa hadirat Tuhan. Kami naikkan pujian yang menyenangkan hatimu. Dan sebentar kami menikmati firman-Mu Bapa. Berbicara buat kami. Kami percaya firman-Mu adalah firman kebenaran. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Firman-Mu yang mengubah setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang memotivasi kami untuk hidup sesuai dengan segala rencana. Tuhan, kami percaya di saat kami terbuka untuk firman-Mu, maka firman ini akan menjadi bekal bagi kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani WL Singer, pemusik berkati, kesaksian Tuhan berkati, agar semua diperuntukkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap sedia untuk menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Glory, ini salah pandai Ustaz. Biar gak hilang ya. Kita dilahirkan di GPDI, sekolah Alkitab di GPDI, jadi pengerja di GPDI, menggembalakan di GPDI, walaupun mati dan hidup di, walaupun gak dikunjungi majelis daerah, tetapi kami sudah mengalami. Orang pokok, yang penting Tuhan Yesus mengunjungi kita. Ya, kita orang desa, ya, diberkati oleh Tuhan, bukan hanya sekedar dari organisasi, tetapi dari sorga. Luar biasa kan? Nah, itu sebabnya saat ini mari kita buka Alkitab yang ada di dalam Bilangan pasal 17. Kitab Bilangan pasal yang ke-17. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kita bagi berdiri bersama-sama. Saya ajak untuk kita bergantian membaca. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian, rekan hamba Tuhan baca ayat yang genap. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, 2. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Dan orang yang kupilih tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredahkan sungut-sungut yang diucapkan mereka karena kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. 2, 3. Setelah Musa berbicara kepada Israel, maka semua pemimpin yang akan meninggalkan hanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat dan tongkat Harun Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. 2, 3. Ketika Musa Israelinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kutu, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan dulu. Saya menyampaikan melalui berkat pembacaan firman Tuhan ini
ya terambil sebuah tema, miliki tongkat Allah. Haleluya. Jadi saudara-saudara, dalam pembacaan ini tadi jelas sekali ketika kita membaca firman Tuhan, sejarah perjalanan hamba Tuhan sebagaimana Musa yang telah diutus oleh Tuhan untuk menuntun umat, ya, maka di sana kita bisa merenungkan, ya, ketika Tuhan telah menuntun mereka, ya, dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, tidak sedikit persoalan yang mereka alami, ya, dan tidak sedikit, ya, hal yang dihadapinya. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, ya, maka di situ ada kekuatan yang luar biasa, ya. Dan kesempatan ini mari kita sama-sama untuk renungkan, ya, untuk menjadi bekal bagi kita semuanya, ya, sebagai hamba Tuhan. Sekalipun toh kita ada di daerah yang boleh dikatakan itu ada di selatan yang dulu dikatakan itu minus, tetapi kita percaya tidak minus amat. Amin. Artinya kita diberkati oleh Tuhan. Tidak ada hal yang dikerjakan Tuhan minus, tetapi campur tangan Tuhan itu adalah sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Coba kalau saudara lihat, ya, laporan 6 bulanan saudara itu, ya, dari daerah, ya, ketika kita melihat wilayah kita, ternyata juga perpuluhannya gak kalah dengan orang yang lain, artinya wilayah yang lain. Saudara, ya, masih mencapai sampai 12, ya. Nah, itulah pertolongan Tuhan. 11, 12, ya, pernah ada 9. Nah, jadi saudara-saudara kasih Tuhan, yang pada kesempatan ini saya ajak kita merenungkan, ya, judul khotbah yang saya sampaikan, miliki tongkat Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita merenungkan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 di sana disebutkan, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, tadi kita membaca yaitu sesuatu yang telah terjadi pada waktu di padang gurun. Jadi Tuhan mengendaki kepada Musa mengumpulkan umat-umat Tuhan yang pada waktu itu ke-12 suku, ya, masing-masing mereka harus, ya, menyerahkan satu tongkat atau mereka memiliki tongkat, saudara. Dan kemudian tongkat itu dikumpulkan, ya, di hadapan Musa. Nah, lalu Musa mengumpulkan itu semua, ditaruh, ya, di depan mezbah, dan kemudian tongkat Lewi, ya, saudara, tongkat Lewi itu harus memiliki nama juga, ya. Kalau nama-nama yang lain atau tongkat-tongkat yang lain dikasih nama sesuai dengan kepala sukunya, artinya juga pemimpinnya. Tetapi di orang Lewi, saudara-saudara, tongkat itu harus dikasih nama Harun, saudara. Siapa nama Harun itu? Atau Harun itu adalah yang dari suku Lewi dan kemudian dipercaya untuk sebagai pelayan, sebagai imam, ya, sebagai hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan, sebagai imam besar yang melakukan pekerjaan Tuhan, ya, pada waktu itu, yang juga harus melayani di rumah atau di mezbah Allah. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita memperhatikan, ya, orang-orang Lewi yang adalah mereka disebut pelayan-pelayan Tuhan, melayani di rumah Tuhan, karena dari suku Lewi itulah munculnya hamba-hamba Tuhan termasuk Harun, saudara-saudara. Maka nama tongkat dari orang Lewi itu harus dituliskan nama Harun adalah nama yang dia itu sebagai hamba Tuhan, dia adalah nama sebagai imam yang melayani di dalam rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara, Harun pun juga memiliki tongkat, dan tongkat itu sangat berbeda dengan tongkat-tongkat yang lain, saudara-saudara. Ini sangat luar biasa, ya, ketika kita merenungkan. Jadi berbicara tongkat, saudara, tongkat itu juga berfungsi untuk menuntun. Bagi orang yang buta, kadang-kadang harus menggunakan tongkat
yang untuk menuntut perjalanan mereka. Demikian juga ketika jalan licin, ya mereka pakai tongkat. Saya pernah pada waktu pelayanan di Nias, saudara, ya ketika koper saya sudah diangkut oleh gembala yang dari atas gunung itu, hujan lebat, dan kemudian saya diambilkan kayu, jadi dipangkaskan kayu untuk tongkat ini. Tongkat. Jadi saya walaupun ya biasa jalan kaki, tapi itu kepleset-pleset, saudara. Tetap harus menggunakan tongkat untuk menyangga, untuk juga mempertahankan supaya tidak balik mundur, karena perjalanannya naik begitu terjal. Diundang pelayanan jam 7, pelayanan harus khotbah, tetapi sampai di tempat tujuan itu jam setengah 11 malam, ya karena jalan kaki, ya nyebrang sungai. Nah kemudian di jalan waktu saya tempat di atas, di situ jemaat-jemaat sudah pada pulang, sudah pada pulang, lalu dikentongi, tong datang semua. Mereka menggendong anak, mereka pakai tongkat, dan mereka juga nggak pakai sendal, ya, nggak pakai sendal, karena bangku-bangkunya juga itu bukan bangku seperti kita ini. Haleluya, kalau begitu. Nah, bangkunya itu kayu balok, jadi kayu untuk satu itu diratakan atasnya, kemudian dikasih kaki, dia duduk di situ. Makanya nggak heran ketika masuk dalam pedalaman kita pelayanan, saudara-saudara, dan melihat kaki mereka itu ada di bangku yang di depannya, karena itu tanah lempung ada di kakinya. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, itu harus menggunakan tongkat. Nah tongkat juga berbicara tentang kuasa, ya saudara, kuasa untuk mengembalakan. Pada waktu Daud, ya, mengembalakan domba-domba, dia memiliki dua alat, ya, untuk melakukan atau melaksanakan pengembalaannya. Satu gada, dua tongkat, saudara. Gada itu untuk juga memukul kalau ada binatang buas, saudara. Tongkat itu untuk menuntun, untuk menggiring, ya, itu di dalam pelayanan atau juga penggembalaan Daud. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, nah kita memperhatikan dalam hal ini pentingnya itu tongkat Allah ada dalam kehidupan umat Tuhan. Ya makanya tadi saya katakan yang di dalam Ibrani pasal 9 tadi itu adalah merupakan kegenapan dari perjanjian lama. Seperti dalam kitab Bilangan ini, maka selesai artinya perjalanan umat Tuhan, maka yang namanya tongkat Harun mana itu disimpan, yang ada di peti atau di tabut perjanjian, saudara-saudara. Maka di sana ya disimpan, ya supaya tidak hilang hal itu. Nah, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ketika Bilangan pasal 7 sama pasal 20 ayat yang ke-7 sampai 11 dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah, tongkat yang digunakan dan tongkat Musa itu adalah tongkat yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Ternyata tongkat itu mengandung kuasa. Tongkat itu mengandung kemampuan yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi tongkat itu yang datang dari Allah ini berbicara tongkat kuasa. Di saat umat Tuhan mengalami kekeringan, di saat umat Allah mengalami kehausan, di saat umat Tuhan tidak mengalami kelegaan atau ada kepenatan hati, ya rasa haus yang mereka alami, dan mereka hanya bisa bersungut, bisa mengumpat hambanya, bisa memaki-maki Allah Tuhan. Nah saudara-saudara, tetapi Musa diutus oleh Tuhan untuk
kuasa untuk melakukan segala perkara. Saudara perhatikan baik-baik. Di saat ketika mereka sudah masuk di padang gurun dan kemudian mereka sudah rasa haus dan mereka tidak ada air, lalu di hadapan mereka ada batu, saudara-saudara. Memang batu ini ketika waktu itu belum keluar air, tetapi ketika Musa sudah melakukan hal itu, apakah aku harus mengeluarkan air dari batu ini? Nah, saudara-saudara, secara manusia mustahil, secara manusia nggak mungkin, saudara. Saya sudah sempat masuk atau ada di ruangan yang bagus sekarang itu di kasih rumah, saudara. Jadi batu itu akhirnya ada di dalam rumah, dan kemudian kalau masuk situ langsung saja ngambil airnya dan diminum, nggak masalah karena airnya itu memang jernih dan juga pH-nya sangat bagus dan tanpa direbus pun juga tidak akan bilang. Nah, saudara-saudara, itu kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Batunya besar, batunya besar. Tetapi itu begitu Musa memukul itu keluar dari agak bawah batu itu, saudara. Jadi keluar mata air yang membuat, dan itu jernih sekali. Nah, itu dilakukan oleh Musa. Di Alkitab katakan Musa memukul dengan tongkat itu dua kali dipukulkan. Saudara-saudara, itu berbicara tongkat kuasa Allah yang dipercayakan kepadanya, sehingga ia dapat melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin bagi Musa. Tetapi karena ada tongkat yang datangnya dari Tuhan, maka di sana dia itu mendapatkan kemampuan. Musa manusia biasa, Musa bisa lapar, Musa bisa sakit, dia bisa penat, tetapi kekuatan karena ada dalam tongkat yang datangnya dari Tuhan itu. Puji Tuhan. Dan demikian juga saudara-saudara, di dalam langkah berikutnya ketika kita membaca Keluaran pasal yang keempat ayat 20, di sana dikatakan begini: kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara-saudara, tongkat Allah disebut tongkat Allah yang dibawa Musa ketika dia mau pergi lagi, saudara-saudara, maka tidak dia itu meninggalkan tongkat yang dari Allah itu. Ketika dia mau pergi bersama istri dan anak laki-lakinya, maka dia itu memegang kembali tongkat Allah itu, lalu menghadapi peperangan bersama dengan Yosua menghadapi orang Amalek. Saudara-saudara, tidak lepas tongkat Allah di tangannya, sehingga apabila Musa mengangkat tongkat itu dan dia mengalami kemenangan, Yosua bersama dengan tentara-tentara Israel mengalami kemenangan. Tetapi kalau Musa tidak kuat lagi, maka kekalahan terjadi. Artinya, saudara, tongkat yang Tuhan anugerahkan itu berbicara kuasa, yaitu mendatangkan kemenangan di dalam setiap peperangan, mendatangkan kemenangan. Yang tadi tongkat yang bisa digunakan yang mengandung kuasa itu bisa mendatangkan atau menghadirkan air. Itu berarti tongkat kuasa Tuhan itu sanggup mencukupi kebutuhan dalam setiap kehidupan umat-umatnya. Dan demikian juga saudara-saudara, kalau kita itu tetap pegang tongkat kuasa yang dari Tuhan, maka Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan saudara. Tuhan sanggup memberikan kemenangan di dalam setiap saudara melangkah melayani pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Siapalah kita? Siapalah kita? Saya senang sekali ketika melihat dan berkunjung di antara saudara, dan kemudian saudara yang ada kasih pemberitahuan bahwa ini sudah mulai tambah orang tua saya,
saya senang sekali. Dan demikian juga ketika ada yang sudah mulai mengatakan kemarin tambah 4 ohm. Puji Tuhan. Saudara, artinya itu Tuhan itu sedang berkarya bersama dengan saudara. Ada kuasa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, ya jangan menjadi lemah, tetap pegang terus kuasa yang datang dari Tuhan. Berbicara kemampuan, kekuasaan, wewenang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita dapat mengerjakannya. Saudara akan dibuat lebih oleh Tuhan. Saudara akan dibuat mampu oleh Tuhan. Oleh sebab itu saat ini mari kita sama-sama tetap terus renungkan kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Di dalam pasal yang ke-17 tadi, ya Keluaran 17 ayat 9 tadi sudah dibaca. Ya, sudah katakan begini, ya ayat yang ke-9 ayat yang ke-17 17 ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Ya, Amalek berbicara tentang musuh, Amalek berbicara tentang penghalang, Amalek berbicara tentang yaitu yang tidak membuat kemajuan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, karena umat-umat Tuhan waktu itu terhalang. Tetapi kalau kita tetap pegang itu, seperti Musa katakan, besok aku berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Haleluya. Ada garis bawah saudara. Tongkat Allah dipegang Musa di tangannya. Artinya tangan kuasa Tuhan ini yang ada, atau artinya tongkat kuasa Tuhan itu yang ada di tangan Musa tidak dilepaskan, karena Musa tidak bisa berjalan sendiri tanpa kuasa yang datang dari Tuhan. Karena dia bersama dengan Tuhan, dia memegang tongkat yang datang dari Allah itu, maka dia melakukan segala sesuatu luar biasa. Nah, saudara, sekarang kita masuk ya di tongkat Harun tadi. Ya, ketika kita melihat ayat yang ketiga, ya ayat yang ketiga di sana dikatakan begini dalam Bilangan 17 tadi. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Saudara, semua dari kepala suku ada satu tongkat. Tetapi di orang Lewi, ya tongkat yang ada Lewi itu tadi saya katakan bahwa itu dikasih nama Harun. Harun itu adalah imam. Harun itu adalah hamba Tuhan. Harun itu sama dengan utusan Tuhan, kepercayaan Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan. Yang dalam arti tidak beda dengan saudara dan kita semua yang pada saat ini masih ada di rumah Tuhan, masih melayani pekerjaan Tuhan, masih menuntut umat. Ya, siapa di antara saudara menghadapi jemaat dan kemudian ya tidak pernah mengatakan, aduh, nggak pernah ada yang nakal, nggak pernah ada yang menyusahkan. Ada yang begitu? Oh, di tempatku aman-aman semua, nggak ada yang usil. Kira-kira begitu? Kalau yang belum, saya katakan siap. Kalau yang sudah lama-lama, ibaratnya sudah banyak makan garam. Artinya menghadapi masalah, tantangan, persoalan. Tapi saudara-saudara, gak mungkin kalau kita itu sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, jemaat ini ada yang begitu langsung kita berdoa begini, Tuhan biar mati saja orang satu itu. Ada yang begitu? Gak ada. Saudara, kita tidak diutus begitu. Orang yang rusak saja diutus oleh Tuhan supaya kita memulihkannya. Oh, enggak ada. Ya, serusak-rusaknya orang. Saudara, Tuhan mengutus itu kalau kita dipercaya mereka, sekalipun malaikat patuhan kok pernah juga mabuk-mabukan. Apa kita usir?
Nggak ada kalimatnya di sana supaya kita mengusirnya. Kalau kita gembala saja. Tapi diharapkan kita mengasihi mereka. Kita butuh hati Tuhan. Kita butuh kuasa yang datang dari Tuhan itu. Karena bagaimana kita bisa mengubah dalam kehidupan mereka? Enggak mungkin kalau tidak ada power yang datangnya dari Tuhan. Kalau tidak ada tongkat Allah yang ada dalam kehidupan kita, enggak mungkin, saudara-saudara. Makanya Harun itu harus disangkutkan namanya itu di tongkat itu, di kuasa itu. Makanya ini adalah berbicara tentang kuasa di dalam pelayanan. Saudara, di dalam pelayanan itu, saudara perhatikan baik-baik, ya, melalui tongkat itu tadi yang dipercayakan kepada orang-orang Israel, bahkan juga orang Lewi, saudara-saudara, maka mereka mengumpulkan semua tujuan Tuhan yang pertama adalah supaya mereka meredahkan sumut-sumut mereka. Oh, luar biasa, saudara. Maka itu ketika sudah diperhadapkan, ya jemaat-jemaat, ada yang memproses dalam kehidupan saudara, ya, jemaat Kristimu nakal kafe. Mungkin saudara bilang begini, nggak ada yang bertobat. Mungkin barangkali begini, ya. Pagi bangun, Tuhan. Ketika mulai berjalan lihat ke kanan, ini mukanya jemaat yang itu. Kemudian jalan lagi itu bukan jemaat yang itu. Bagaimanapun juga saudara, kita itu enggak akan mampu menghadapi seperti itu. Tapi ingat baik-baik, ketika ada tongkat kuasa yang datang dari Tuhan itu, penjaringan akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, di dalam dunia pelayanan kita. Maka kita perlu tongkat kuasa yang datangnya dari Tuhan itu. Saudara, lalu memposisikan tongkat itu di mana? Kalau kita melihat di dalam 17 tadi, ayat yang ke-5 sampai ayat ke-7, kita renungkan di sana. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, kita diurapi oleh Tuhan. Tapi kalau kita juga salah meletakkannya, ya, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau kita salah menaruhnya, salah menempatkan, saudara, tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi kalau ada yang kita tidak salah menempatkannya, kita baca pasal 17, bilangan 17 tadi, ayat yang ke-5 dan sampai ke-7. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredahkan sumut-sumut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Artinya berhenti persumatan itu, karena ada tongkat yang telah diberikan, atau tongkat dalam kehidupan umat Tuhan itu. Tuhan menghentikan sumut-sumutan itu. 6. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Saudara, tongkat Harun artinya tongkat yang ada atau dipegang atau dimiliki oleh Harun sebagai imam, sebagai pelayan, itu ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kata tengah-tengah mereka berarti bisa untuk menjadi solusi bagi semuanya. Amin. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, dipercaya Tuhan. Dan langkah berikutnya kita lihat, Musa meletakkan tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Saudara, tongkat itu tidak salah tempat, saudara, ya. Jadi tongkat itu ditaruh, ya, di kemah hukum Allah. Artinya di tempat yang sakral, di tempat yang kudus, di tempat yang terlayak untuk tongkat-tongkat itu.
di tempat yang sangat dihormati, dihargai, dikuduskan oleh Tuhan, yaitu kemah hukum Allah. Jadi saudara-saudara, ini mengandung satu makna, ya. Kita bisa untuk melaksanakan segala sesuatu. Awal kita masuk dalam pelayanan, kita diurapi, lalu bisa berbahasa roh, dan kemudian pernah ada tanda-tanda heran. Saudara, selang perjalanan waktu, ketika kita itu salah menempatkan, memposisikan urapan yang ada dalam kehidupan kita itu, nah saudara-saudara, sehingga tidak ada apa-apanya, saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi. Nah saudara, padahal Tuhan memiliki rencana besar. Nanti kita akan lihat berikutnya, ya, dengan adanya tongkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya, sebagai imam-imam, sebagai alat-alatnya Tuhan. Itu sebabnya harus ada, yaitu di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Jadi ketika kita diberikan kuasa, yaitu tongkat kuasa yang datang dari Tuhan itu, kita harus tetap taruh di hadapan Tuhan. Artinya kita perlu selalu dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, kita harus selalu dekat dengan Dia. Kita harus membangun satu hubungan yang intim dengan Dia. Ada satu hal yang sangat ada di areanya Tuhan, tidak lepas tempat yang lain, saudara-saudara. Kalau itu tempatnya tepat dan tidak di tempat yang lain, maka kuasa itu akan terus terjadi di tengah-tengah kita. Kuasa itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kuasa itu akan membekali dalam kehidupan kita. Kuasa itu akan memampukan saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang kau hadapi, saudara akan mampu, malah akan tanda-tanda heran terjadi. Saudara, saat perjalanan Musa, ya, ketika keluar dari tanah Mesir, mulai dari tanah Mesir dia keluar sudah menghadapi roti Firaun. Saudara, dia dimaki-maki oleh umat. Kalau mau mengubur kami saja, kenapa nggak di Mesir saja? Di sana ada kuburan, ya. Nah saudara, macam-macam, sampai dia itu juga mulai berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, ya, kedapkan tongkatmu di atas laut itu. Musa harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ada ketaatan yang dilakukan olehnya, dan kemudian air itu terbelah menjadi dua. Ada mujizat, ada perkara yang sulit bisa terbelah dan juga teratasi semuanya. Laut terbelah, bangsa ini berjalan, yang dipimpin Imam Lewi terlebih dahulu, dan kemudian umat berjalan di tanah yang kering. Saudara, sesulit apapun persoalan, kalau ada tongkat kuasa Tuhan masih ada di tangan saudara, maka saudara akan dibuat luar biasa oleh Tuhan, akan dibuat lebih berkembang lagi oleh Tuhan, dan kuasanya tidak akan diambil kalau kita tetap tinggal dekat di mezbah, tetap tinggal di rumah atau kemah hukum Allah, ya, hukum atau aturan-aturan Allah. Maka perintah-perintah Allah kita dengarkan, maka di situ Tuhan akan terus menyertai dalam setiap kehidupan kita. Langkah berikutnya, saudara-saudara, ya, di dalam pasal yang sama, ayat yang ke-8, saudara, mari kita lihat satu persatu di situ. Kemudian kalau melalui tongkat yang Tuhan berikan, ya, kepada umatnya itu, dan dia tidak mengendaki umatnya itu tidak ada progres di dalam setiap pelayanan, dan Tuhan menginginkan melalui tongkat Harun yang bertunas itu, saudara. Kita baca ayat itu sama-sama, ya. Kita baca sama-sama ayat ini. Baik, 2, 3. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas. 2, mengeluarkan untung. 3, mengembangkan bunga dan membuahkan buah batang. Saudara, ingat baik-baik. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan dalam sebuah pelayanan, dan Tuhan tentukan kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan tidak menjadikan kita stagnan, artinya berjalan atau lari di tempat. Tuhan tidak membuat kita tidak ada progres, tidak ada gerak kemajuan, saudara-saudara. Ingat baik-baik. Ketika tongkat Harun itu sangat dibedakan dengan tongkat-tongkat yang lain.
Karena yang bisa ada satu pertumbuhan itu adalah tongkat Harun. Ingat baik-baik saudara, jangan pesimis, optimis saja dari hadapan Tuhan. Harun itu adalah imam, melayani dalam rumah Tuhan. Ingat baik-baik, tongkat Harun itu beda dengan tongkat-tongkat dari suku-suku yang lain itu. Tongkatnya itu bisa bertunas. Kalau bisa bertunas berarti bertumbuh. Amin. Karena bertumbuh, ya itu berarti ada kehidupan, saudara-saudara. Makanya kalau sudah ada kuasa Tuhan di dalam rumah saudara-saudara, duduk di kaki Tuhan, di situ kehidupan rohani akan semakin nyata di tengah-tengah kita. Jangan kecil hati. Saudara mungkin barangkali berpuluh-puluh tahun, mungkin masih segini jemaat yang dilayani. Jangan kecil hati, saya katakan. Ketika itu tidak salah tempat, kuasa sudah diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yakin kuasa Tuhan itu sudah diberikan dalam kehidupan saudara? Pada dasarnya kita sama. Yang dari sekolah kitab di BDI, tentu waktu mau masuk persyaratan utama sudah menerima Roh Kudus. Amin. Ya kan? Nah itu pasti tercatat kapan itu menerimanya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu dimasukkan ke sana. Tapi di lain itu sudah perhatikan baik-baik. Ketika di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, di saat kita itu menerima firman dalam pemberitaan itu, kita dimeterai oleh Roh Kudus. Meterai Roh Kudus itu sebagai jaminan untuk memperoleh keseluruhannya. Jadi artinya semenjak kita percaya terima Yesus, itu sebenarnya Tuhan gak menyia-nyiakan kita. Tuhan itu mengurapi dalam kehidupan kita. Ketika kita masuk dalam pelayanan, saudara-saudara, Alkitab berkata, Kisah 1 ayat 8, ya, tetapi kamu akan berbuat kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya kita akan menerima pengurapan itu ketika kita masuk dalam bedah pelayanan. Nah, saudara-saudara, maka dalam hal itu kita semua ini sudah masuk dalam pelayanan, sekalipun ya lokasi kita berbeda, gereja kita bukan tipenya juga beda, ya isinya juga beda, nggak sama, saudara. Tetapi saya katakan jangan pesimis, percayalah kalau masih ada saudara tidak salah tempat, ya, menempatkan karunia Allah, menempatkan kasih anugerah Allah dalam kehidupan kita. Harus ada di mezbah, amin. Harus ada di rumah Allah. Kita harus dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita dekat yang mempercayai dalam kehidupan kita, saudara, di situ akan ada kehidupan. Jemaat yang masih satu akan ditambah oleh Tuhan. Karena jemaat itu adalah miliknya Tuhan. Saudara hanyalah hamba. Jangan coba berpikir menurut akal sehat kita sendiri. Gak salah kita mengembangkan akal kita. Tetapi kalau terus kita gunakan kemampuan itu menurut kemauan kita sendiri, dan kita tidak mengandalkan Tuhan seutuhnya, kita tidak dekat dengan mezbah, kita tidak dekat dengan rumah hukum Allah, nah saudara-saudara, maka kita niscaya akan semakin jauh, dan kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kehidupan akan semakin tidak ada. Tetapi kalau dekat, tongkat itu di sana, dan kuasa itu pun ada di situ, tongkat yang ditaruh dalam kehidupan kita, dan kemudian kita juga dekat dengan Dia, akhirnya saudara-saudara, di situ muncullah Dia akan bertunas. Kalau bertunas berarti ada kehidupan. Ketika sudah muncul kehidupan, maka di situ ada mengeluarkan untung. Untung itu sama dengan perubahan. Ya, yang di bawah itu tidak ada perubahan. Kalau di Sidoarjo ada gereja BPT pesan kaki dia. Pesan kaki dia itu ke jemaat yang namanya Israel, pesan dari kayu. Jadi dibuatkan sama seperti dengan Alkitab yang dibuat. Ada ketujuh perintah,
ada kelopak-kelopak. Nah, jadi saudara-saudara kasih Tuhan, jadi tongkat Harun itu sangat dibedakan dengan yang lain. Ingat, tongkat-tongkat yang ada pada saudara akan dibedakan oleh Tuhan dari tongkat-tongkat yang lain. Tuhan akan membuat kehidupan itu akan muncul, akan semakin nampak saudara. Nah, ketika sudah ada dalam kehidupan saudara, maka akhirnya akan muncul bunga. Ini ada harapan. Amin. Yakin pelayanan saudara bertumbuh berkembang? Optimis ya. Jangan pesimis, optimis saja. Tuhan itu punya kairos. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita harus mengikuti kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Kalau Tuhan sudah tentukan, mungkin kita 2 tahun belum nampak waktu Tuhan, barangkali 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan, itu adalah waktunya Tuhan. Tapi saudara harus tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Haleluya. Aku Tuhan ketika dulu. Aku mau otot tenang nih buatnya. Baik, puji Tuhan. Jadi ini kembali mengingatkan dalam kehidupan kita saudara. Juga mengingatkan saya pada waktu saya belajar firman Tuhan ini. Terus yang berikut, yang terakhir saudara-saudara. Ya di situ dikatakan ya, ketika ya tongkat Harun itu bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, ada bunganya, tapi kalau bunganya tidak mungkin berbuah. Ini nanam kepalsuan ini. Haleluya. Gak apa-apa, yang penting kebenaran. Dan saudara-saudara, kita renungkan itu, ya. Ini progres yang luar biasa. Dari tongkat Harun yang dikasih tongkat dari suku Lewi yang dikasih nama Harun, imam, adalah yang mengandung arti pelayanan itu. Nah, saudara-saudara, itu bertunas. Dilihat Musa bertunas. Nah, kemudian mengeluarkan kuntum, lalu mengeluarkan bunga, dan selanjutnya dari bunga itu mengeluarkan buah. Saya dari atas sepanjang perjalanan saya lihat kanan kiri. Lihat cengkeh berbeda. Lihat durian ada buahnya. Mungkin barangkali di kamar situ sudah disiapkan. Senyum. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan itu menghendaki kita pun sebagai hamba Tuhan harus tetap mengeluarkan buah. Bagaimana bisa mengeluarkan buah? Ayo kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5, 6. Yohanes pasal yang ke-15 saya kalau membaca dari sana, makanya di proyektor kami tak boleh panggil. Kita baca sama-sama ya. 15 ayat yang ke-5 dan 6. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan,
konsekuensi apabila tidak berbuah, ya sudah diberi kuasa, sudah diberi power, kemudian salah tempat, tidak mengeluarkan buah, dan akhirnya akan dikumpulkan, lalu dibakar, dicampakkan keluar, dicampakkan ke dalam api, dibakar di sana. Artinya itu siksaan yang begitu luar biasa akan didapati oleh setiap mereka yang tidak berbuah apa-apa. Ya, maka itu mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk kita mengeluarkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuasa Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tongkat kuasa sudah ditaruh dalam kehidupan kita. Kepercayaan sebagai imam, kepercayaan sebagai pelayan Tuhan sudah dipercayai oleh Tuhan untuk kita dapat melakukan. Masalahnya, kita mau nggak untuk melakukannya? Maukah nggak kita untuk tetap tinggal di dalam Dia? Sebab ayat yang kelima jelas sekali. Yesus berkata, "Aku pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Kitalah ranting-rantingnya. Yesus adalah imam besar kita, dan kemudian kita adalah pembantu-pembantu pelayanan bagi Kristus, saudara. Sehingga kita pun harus tetap tinggal di dalam Dia. Jangan sampai lepas dari Dia. Jangan sampai orientasi kita sudah keliru. Ya, motivasi kita jangan sampai mulai salah. Kalau sudah itu, saudara, nanti Tuhan tidak akan mempercayai dalam kehidupan kita. Nah, pertolongan Tuhan akan semakin nyata apabila kita tetap tinggal bersama dengan Dia. Kita pegang apa yang tetap Dia inginkan dalam kehidupan kita, karena kita tinggal di dalam Dia dan Dia ada dalam kehidupan kita. Karena kalau itu kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kehidupan kita, tongkat harus tetap ada dalam kehidupan kita. Kuasa pelayanan tetap ada dalam kehidupan kita. Modal kita harus tetap dekat dengan Dia. Maka di sana kita akan berbuah banyak. Itu akibatnya, itu adalah konsekuensinya. Apabila kita dekat dengan Tuhan, apabila kita melekat dengan Dia, dan kita tidak di luar Dia, kita akan dapat berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus tetap tinggal bersama dengan Dia. Ya, percayalah, saudara, yakinlah, ya, melalui firman Tuhan ini, saudara tetap yakin bahwa kuasa itu sudah ada padaku. Kuasa itu sudah ada dalam kehidupan saudara masing-masing. Nyatanya saudara ada di bidang pelayanan. Saudara yakin itu? Katakan kepada Tuhan, saya pasti juga berbuah. Saya pasti bertumbuh. Pasti berbunga, pasti mengeluarkan hasil yang menyenangkan bagi Tuhan. Jangan kecil hati. Ayo, ada semangat yang baru. Yakin bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan tidak membiarkan kita tidak melakukan apa-apa, tetapi justru malah dibuat oleh Tuhan sesuai dengan rencananya yang begitu indah dan ajaib itu. Maka buah itu akan terus semakin nyata dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ya, saya tidak mengupas banyak tentang buah, tetapi yang saya sampaikan di sini adalah kita menjadi pelayan pekerjaan Tuhan. Tetap milikilah, yaitu tongkat Allah itu, tongkat yang dianugerahkan kepada saudara. Tongkat berbicara tentang kuasa untuk bisa menanggulangi segala masalah. Tongkat untuk bisa mengadakan mujizat. Tongkat juga untuk bisa mengubah batu itu keluar air. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, dan tongkat kuasa itu ia bisa untuk membelah rintangan-rintangan yang ada di depan kita. Dan kalau kuasa Yesus masih ada dalam kehidupan saudara, urapan semakin hari semakin limpah. Percayalah, Tuhan akan semakin kerahkan jiwa-jiwa datang di tempat kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Akan menjadi semangat dalam kehidupan kita untuk melayaninya. Puji Tuhan. Sampai sekarang ini, di mana dalam kondisi kehidupan saudara, apa saudara merasa jenuh? Apa saudara merasa menganggap bahwa Tuhan itu salah menempatkan di sini? Apa saudara merasa sudah, tidak mungkin? Tapi saya katakan, kalau urapan masih ada dalam kehidupan saudara, pelayanan saudara akan dibuat oleh Tuhan semakin maju, ya, step by step maju, akan maju, dan juga semakin hari akan juga terus bertambah-tambah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jiwa banyak tambahkan, ya, segalanya akan ditolong oleh Tuhan. Saudara tidak akan dibiarkan sendirian, karena ada kekuatan kuasa yang masih perlu kita pegang itu. Gunakan kuasa itu, gunakan, ya. Beranilah melangkah dengan kuasa Tuhan. Jangan dibiarkan
kuasa itu ada di Pasepen. Apa Pasepen? Tempat penyimpanan maksudnya. Jalan sendiri tanpa kuasa nggak dapat apa. Itu sebabnya gunakan terus tongkat yang ada di tangan saudara. Kalau ada musuh gunakan untuk memukul musuh. Kalau ada rintangan penghalang di depan, gunakan kuasa itu sehingga perjalanan pelayanan saudara dari hari ke hari, sehingga Tuhan izinkan dalam periode ini terus bertambah jiwa yang saudara alami dilayani, ya, sehingga laporan yang kita buat nanti bisa kita tanggungjawabkan di dunia ini dan bisa kita pertanggungjawabkan di dalam kerajaan sorga. Amin. Kalau kita hanya membangun sebuah gedung, saudara-saudara, kita tidak bisa melaporkan di surga. Di dunia kita bisa melaporkan akhir periode kami tambah gedung gereja sekian. Tapi yang Tuhan mau itu adalah gereja yang sejati, adalah jiwa-jiwa yang menerima dia diselamatkan melalui pelayanan kita pada saat ini. Sebabnya ayo kita maju bersama-sama untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap gunakan kuasa yang datang dari Tuhan itu. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh kuasa urapan itu. Biar terus urapan mengalir dalam kehidupan kita dan nama Tuhan diagungkan. Saudara semakin hari tidak takut-takut untuk melangkah dan tidak takut menghadapi siapapun juga. Ketika ada jiwa baru pasti kita akan semakin sukacita karena Tuhan itu memberikan penghiburan dalam kehidupan kita kalau ada jiwa-jiwa baru. Puji Tuhan. Ya, mari kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan. Kita boleh berdiri, kita sembah Tuhan. Kita kembali urapan yang datang dari Tuhan itu. Kita kuasa itu sehingga kita melayani dengan kekuatan kuasa yang datang dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapapun kita, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita pelayan-pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Roh yang hidup penuh kami, percayakan hidup saudara dalam pelayanan. Jangan buru-buru ambil keputusan untuk meninggalkan pelayanan. Kembali dekat alam, kembali pada rumah atau kemah Allah. Kembali tongkat kuasa itu ada di tangan saudara dan gunakan itu. Percayalah Tuhan akan memampukan dalam kehidupan itu. Rohmu yang hidup,
sudah melawan dosa. Sekalipun sudah banyak yang kita kerjakan, tetapi kalau kita salah tempat, salah arah, kalau kita tidak mengutamakan kuasa Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada pertumbuhan. Tetapi kalau sudah ada kembali berhadapan Allah yang luar biasa itu, kuasa Tuhan ada di sampingmu, maka di sana Tuhan akan membuat kemajuan, ada progres dari kehidupan, ada pertumbuhan, ada berbuah, ada berbuah-buah, tapi kemuliaan adalah Tuhan. Percayalah itu, Dia ada bersama kita, Dia ada bersama kita, Dia mau lakukan yang terbaik. Mungkin saudara saat ini ada yang rindu didoakan, silakan maju ke depan. Kami berdoa buat saudara. Buka hatimu, buka hatimu untuk serahkan kepada Tuhan. Buka dengan bangsa, izinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara, dalam pelayanan saudara, apapun saudara lakukan, apapun bisa, ada kuasa, ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. berbicara melengkapi hamba yang sangat luar biasa itu. Terima kasih.
Puaskan Tuhan, puaskan hamba-Mu, biar tidak ada yang kalian diberikan dalam pelayanan. Semakin dipenuhi dengan kuasa-kuasa, otoritas-Mu turun dalam kehidupan mereka. Penghalang-penghalang dihancurkan oleh Tuhan. Segala masalah yang mereka hadapi dilepaskan dalam nama-Nya, sehingga ada kekuatan kuasa. Hamba-Hamba Engkau telah berhasil sesuai dengan cara yang sangat luar biasa. Terima kasih. Jangan kau ambil. Roh Kudus di dalam tetap Engkau berkarya lebih. Tuturlah kami semua. Arahkan kami bahwa kami lebih dalam lagi di dalam kehendak-Mu. Jamah. Iya jamah. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami akan bawa persembahan kami kepada
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bu Mary, terima kasih buat tim dari Komisi Wanita dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkati kita semuanya. Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Ya, mohon saya hati terlambat dan tidak jalan. Ban motor saya dari mana tadi? Betul di bawah ini. Jadi gunanya kami itu ini, saya kalau bawa bengkel, saya dengan Pak Jul dengan Pak Samsul Panjaitan itu ban saya selalu berdos, wah ini ya, kata saya ya. Ini kami guyonan ini karena beban itu ada karena memang kami ini gemuk-gemuk gitu ya. Jadi guyonan. Saya istri saya lagi terus makannya Pak, terus lemu-lemu. Ya itu permisi ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang masih dalam Tuhan ya. Jadi kami beberapa waktu lalu saya Pak Darno dengan Pak Stefania kami Pak. Jadi sesuai dengan apa yang juga sudah diskusi dari misi oleh majelis daerah bahwa
kita hanya harus meningkatkan kompetensi kita dan menjadi gembala atau jemaat GBDI yang berkarakter Kristus dan berdampak bagi dunia. Ya. Karena kan akan ada di bulan Mei itu, ya, karena kan jadwal yang pernah saya sampaikan bahwa di bulan Mei dan September itu adalah kami dari wilayah yang mengambil bagian, gitu ya. Jadi di bulan Mei itu kami akan ada seminar sehari dalam penata layanan, ya, penata layanan kita supaya kita semakin diurapi, semakin baik di dalam layanan kita. Bukan baik, ya, kita sudah baik, tetapi kita semakin baik di dalam pengetahuan kita mengajar Tuhan dan seterusnya, gitu ya. Nanti itu akan diadakan di bulan Mei, ya, di bulan Mei. Tanggal 13 Mei, ya, tanggal 13 Mei. Jadi kami harapkan di bulan itu komisi-komisi bisa mengagendakan untuk tidak ada. Jadi dan ini persiapan juga bagi aktivis gereja, ya, aktivis gereja, staf gereja, Bapak Ibu bisa ajak itu, ya, untuk jumlahnya, gitu ya, jumlahnya itu kami tidak seperti sebelum, ya, tapi maksimal itu adalah 5 kata-kata, 5. Jadi bisa mengajak dari kaum prianya, kaum wanitanya, pengurus, gitu ya, pengurus gereja atau aktivis gereja bisa mengajak itu untuk mengikuti seminar ini, ya. Yang kedua, di dalam pelayanan kami di wilayah 17 ini, kami ingin mengadakan safari, ibadah di gereja lokal, dan kami yang akan melayani seperti itu. Jadi Bapak Ibu, hamba Tuhan bisa mendaftar pada kami, ya. Itu pengadaannya, ibadahnya itu 6 minggu, ya, 6 minggu. Jadi bisa hari Rabu, Kamis, atau Selasa atau Kamis, itu 6 minggu. Nah, kami untuk menguatkan berjemaat, memberikan motivasi bagi jemaat dan memberi semangat bagi hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan masing-masing, ya. Itu dalam rencana kami ke depan, ya. Di bulan Maret kami sudah menjadwalkan, ya, saya sudah informasi dengan Pak Yohanes dari Bapak Sugiarto, ya. Jadi kami mulai di sana. Nah, di tempat yang lain kami menerima, gitu ya. Jadi setiap bulan kami rencana akan mengadakan seperti itu. Jadi tidak perlu ada ini buat kami, gitu ya. PK, ya, PK. Karena kami akan menawari ibadah untuk menguatkan jemaat Tuhan yang ada di gereja lokal, ya. Itu yang saya sampaikan. Bulan depan kita akan bertemu di Pak Markus, ya. Pak Markus nggak ada, ya? Oh ya, tadi saya lihat ada, ya. Kemudian hari kita akan ketemu lagi untuk bulan depan. Untuk panitia Natal sebenarnya kami sudah mengusulkan beberapa nama, tapi sudah merujuk di nama.
Tapi untuk sekretaris dan bendaharanya kami sudah ada nama di kami, tapi kami belum menghubungi orangnya. Jadi mungkin ada di depan itu saja yang saya mau sampaikan dari komisi-komisi. Ada pengumuman, oh ya, ini nanti komisi pemuda ya, ada ya. Saya sedikit mau tambahkan, jadi mari Bapak Ibu, kalau misalnya dari gereja kalau kita ada yang ini bisa kita gabungkan, ya bisa kita gabungkan. Jadi gabung nanti apa itu namanya bisa tampil gitu ya, lumayan gitu ya. Agar hadiahnya juara 1 itu ada 5 juta, juara 2 itu 3 juta, juara 3-nya 2 juta. Jadi untuk audisi dari wilayah kita ini didapatkan itu di bulan April. Jadi mari kita saya juga mau mengajak Bapak Ibu aktif di dalam komisi daerah ya. Komisi daerah itu saja yang dari komisi. Oh, mari selamat siang. Selamat kita berjumpa kembali. Kalau ini ada pengumuman dari kaum pria komisi wilayah, khususnya di wilayah Rayon 2 untuk bulan Februari. Kaum pria perdana jatuh di Malang Barat, yaitu Rayon 2, yaitu pada tanggal 28 Februari, harinya hari Rabu, kemudian jamnya jam 5, jam 17, bertempat di Wonorejo, Bantul, tempatnya Bapak Pendeta Daud Nurwanto. Jadi kami pengurus dari kami pria Rayon 2 mengundang Bapak Gembala bersama jemaat untuk hadir pada bagian pria, yaitu sekali lagi saya ulangi tanggal 28, harinya hari Rabu ya, harinya hari Rabu, kemudian jamnya jam 17, bertempat di Wonorejo, Bantul, tempatnya Bapak Pendeta Daud Nurwanto. Saya kira cukup saja untuk mendapatkan perhatian Bapak Ibu, khususnya yaitu gembala-gembala bersama jemaat yang ada di Rayon 2 Barat. Itu berawal dari Pak Julis, Pak Sagius, terus ke Pak Haryanto. Ada beberapa termasuk dari Pak Hari. Tuhan kiranya, oh iya, Pak Hari Sukato Pak Julis, Pak Wartawan. Begitu kan? Hari ini kiranya untuk mendapatkan perhatian yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya dari mewakili KWP Elva mengumumkan yang saya sudah umumkan di grup wilayah 17 Malang Selatan ya, yaitu lomba band
yang bertema impactful band competition. Ya, competition ya, bahasa Inggris, soalnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini lomba band, bahasa Indonesianya gitu ya, lomba band. Nah, saya yakin wilayah akan memfasilitasi kalau ada yang mau ikut itu ya Pak ya. Nah, dan kita semua tahu bahwa kita semua ini punya anak kaum muda ya, yang mungkin tidak semua gereja punya yang lengkap bisa main band, seperti misalnya GPDI Wonokoyo itu kan mainnya lengkap, misalnya GPDI Sulamit mainnya lengkap. Nah, itu bisa berkolaborasi ya kan. Biasanya kan memang ada pemain saksofonnya itu ya Pak Bobo ya, siapa namanya, Mas siapa gitu. Nah, itu bisa berkolaborasi, berbeda gereja pun bisa sama, yang penting tetap satu pemain keyboard, satu pemain gitar, satu pemain bass, dua vokalis, satu pemain miller begitu ya. Kalau ada pemain saksofon, kalau ada pemain trompet, seruling begitu ya, kalau memang musiknya dangdut. Nah, itu nanti akan diadakan audisinya di wilayah kita ini, rayon 4 itu 27 April ya. Jadi kayak Indonesian Idol mungkin ya. Jadi audisi dulu, ada tahap audisi, terus nanti setelah nanti ini lulus, nanti ada tahap apa sampai final, sampai grand final begitu ya, perempat final apa gitu. Belum ada keterangan yang jelas, tapi kira-kira kalau competition begitu, yang pernah ikut kompetisi. Kalau saya kompetisi masak, saya pernah ikut ya Bapak Ibu saudara-saudara. Kemudian ketentuan lomba itu lagunya ada 2. Yang satu lagu Great is Our God itu yang datanglah dan berkata, kayaknya gitu. Terus lagu wajib itu terserah aransemennya, malah bagus kalau aransemennya aneh-aneh, misalnya dangdut koplo, misalnya apa, keroncongan begitu ya. Atau biasanya kalau orang-orang Jawa Timur biasanya yang keren jazz gitu ya. Nah, kemudian lagu pilihan, yang kedua lagu pilihan. Saya sudah men-share ya, lagu pilihannya ada 5, Allah sumber kuatku, kami terima, bersyukurlah, memberi kuasa dengan Tuhan begitu ya. Nah, nanti durasinya 10 menit di atas panggung ya. Bapak Ibu saudara-saudara, kompetisi ini tidak ada setiap tahun loh ya. Saya selama ada di sini aja kayaknya kompetisi ini belum ada ya. Saya ada di tempat ini mungkin dari 2018 ada di Malang Selatan. Saya belum dengar itu ada kompetisi band, atau mainnya saya kurang jauh, tapi memang selama saya di sini saya belum dengar. Nah, ini merupakan kesempatan yang bagus Bapak Ibu saudara-saudara. Maksudnya gini, kita kan punya anak kaum muda. Nah, kalau gembala-gembala memfasilitasi, kemudian nanti lanjut difasilitasi oleh ketua wilayah, ini kan jadi mantap. Jadi anak-anak kaum muda kita, sekalipun kita tinggal di desa, mereka bisa merasakan yang namanya aura kompetisi. Oh, kita nanti akan kalah sama Bojonegoro, sama orang Surabaya, jago-jago, gak apa-apa kan, kita melalui proses audisi, ada pengalaman gitu ya, ada pengalaman. Kalau misalnya kita main ibadah gabungan, ibadah kayak gini, mungkin kan anunya lain itu, rasanya dengan kalau kita menghadapi kompetisi. Nah, ayo Bapak Ibu saudara-saudara yang punya maksudnya pemusik yang lengkap, fasilitasi, nanti daftar ke Pak Sudis atau daftar ke Pak Zevanya atau pokoknya ke wilayah gitu ya. Nanti bisa dilatih. Ya kalau saya nggak jago-jago amat, nanti berlatih sendiri di gerejanya atau nanti minta bantuan. Pokoknya ada dulu. Nah, ya, bisa berkolaborasi atau nanti Sendang Biru dengan Sitiarjo bisa merger gitu ya, merger atau satu wilayah satu, atau Mas Daniel sama Mas apa ini namanya Istia cari lagi pemainnya gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini kesempatan yang bagus supaya
kalaupun kita nggak menang, ini yang saya share itu ada juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, ada juara yang tak berpengharapan juga ada ya, juara favorit netizen. Ini juara tak berpengharapan ini kalau misalnya saya lihat ini. Hadiahnya sih nggak penting, cuma kan kalau misalnya kita ini wilayah 17 berpartisipasi gitu ya, kita kan ikut serta dalam memajukan pemuda, pemudi, remaja, permuji ya, remaja Malang Selatan. Ya kiranya kita semua bisa kooperatif dan bekerja sama, nanti akan difasilitasi oleh wilayah. Ya, itu aja yang bisa saya umumkan, dan setelah ibadah ini mungkin yang KW Pemprov akan berkumpul sebentar membicarakan apa gitu ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih dari komisi yang lainnya. Kalau tidak ada, nanti saya pembuktiannya gitu ya, untuk PB wilayah 17 bisa Tenggara, itu resolusi dari wilayah 12 bisa Tenggara. Itu saya akan menyatakan sesuatu buat dalam pelayanan wilayah 17 ini. Mari Pak Bendara mau. Oh, SKPL. SKPL itu apa? Jadi kami dari wilayah yang membuat surat gitu, punya. Jadi Bapak itu yang dari Pak Mampu sudah masuk, sudah sudah maksudnya ini itu kita fisik, lalu saya akan sampaikan berita dari teman Kristen di staffnya di Manado, masih Jatim, itu bisa dulu. Lalu kalau sudah oke, langsung saya kirimkan fisiknya gitu. Nah, jadi menurut Bapak itu saya temukan kalau ada saya akan berikan dulu terus itu ada ya selain kondisi apa. Jadi hari ini bulan ini yang berkontak sama aku ya, dari data saja itu yang ulang tahun hari ini, bulan ini, hari ini juga itu pendeta Yohanes Suwana. Saya berbicara Pak untuk pertemuan pada sini. Menindaklanjuti SKPL, saudara yang ngurus, kalau memang belum punya piagam terdaftar yang seperti tahun lalu, karena fungsinya sama. Jadi kalau mau mengurus silakan dikumpulkan berkasnya semuanya ke Mamil. Jadi nanti kami mau usahakan untuk dimasukkan tanpa pakai tangan kanan kanan kiri lainnya. Cuma cukup tangan kami saja, supaya mempertanggungjawabkannya itu gampang menurut saya. Ya. Jadi kalau seperti periode lalu saya menggunakan biro internal, ternyata nggak keluar sampai sekarang. Begitu ditanya, katanya ganti ini ganti dan sebagainya. Ya ternyata ganti semuanya. Seperti itu. Kemudian yang berikut menindaklanjuti apa yang disampaikan Sekmil tadi mengenai safari wilayah. Ya, saudara
kami berusaha ingin mengunjungi dan mengunjungi juga ingin mengadakan pendekatan rohani untuk jemaat-jemaat ya. Dalam hal itu ya kami bensin beli sendiri karena yang punya pom ada di PAL. Jadi nggak usah menyiapkan PK, kami rindu untuk menyebarkan dan kita bisa maju bersama-sama. Ya, kemarin sudah masuk beberapa mereka yang rindu untuk diadakan pernikahan itu. Kami siap, tentu kami KSP nggak boleh ada yang bolos. Itu para pendekatan dan nanti juga tim musik sekalian ya, WL Singer ya, kami akan rekrut saudara-saudara yang ada di talenta di sana. Itu yang disampaikan. Dan menindaklanjuti supaya terus kita menjadi gereja yang dinamis, maka bulan Mei dilaksanakan seminar penata layanan. Seminar penata layanan itu ya baik itu dari worship leadernya maupun juga tata cara untuk komunikasi menyampaikan berita firman dan lain sebagainya, itu nanti akan banyak dikupas ya di sana. Untuk membekali dalam kehidupan kita, sekalipun kita deso, biarlah kita juga sama tidak di desa gitu ya, tapi kita juga bisa semakin berkembang ya untuk membangun kerajaan Allah yang ada di wilayah kita ini. Puji Tuhan, itu yang nantinya bulan Mei. Di bulan April ya nanti wilayah kita itu ya, karena Pak Sakus ini ingin mengundang wilayah ya, anggota wilayah dalam rangka ulang tahun yang ke-97 berapa? Oh 70 jadi mengundang kita semuanya. Oleh sebab itu kan bulan April itu jadwal wilayah ada di Taman Satria, maka karena itu juga termasuk wilayah kita, lebih baik kita adakan satu kegiatan tidak satu bulan 2 kali ya. Jadi kita gabung langsung di Pak Sadius jadi bersama dengan pertemuan wilayah, karena ketepatan tanggalnya tanggal 8 ya, tanggal 8 itu Senin kedua. Jadi pertemuan wilayah kita nanti di Pak Sakyus sana. Seperti itu. Nah, itulah yang saya tambahkan. Nah, dan ini Pak Markus kemana? Cuma izin saja, nggak ada alasannya. Sakit Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri pertemuan wilayah kita saat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan besar anugerah-Mu. Saya undang Bapak Pendeta Sakyus Adiseso untuk duduk di dalam. Ya, yang ulang tahun silakan maju. Kita doakan bersama-sama.
ibadah wilayah dari awal sampai pada akhir. Dan di dalam ibadah pun kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan firman telah membekali kami semuanya, supaya kami sebagai Tuhan hamba-hamba Tuhan tetap memegang tongkat yang daripada Allah itu di dalam setiap pelayanan kami, supaya kami bisa berbuah-buah lebat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, tapi sebelumnya Tuhan rumah tempat ini hamba-Mu, Tuhan tempat ini bersama seluruh jemaat sudah menyediakan berkat makanan, minuman, dan jasmaniah. Sebelum kami nikmati, kuduskan itu berkat di dalam ruangan firman-Mu, sehingga makanan minuman ini bisa berkekuatan kesehatan dalam tubuh kami, yang boleh kami gunakan untuk terus maju melayani Engkau ya Tuhan. Tangan-tangan sudah mengerjakan setiap makanan yang ada ini. Engkau memberkati dan sudah keluarga hamba-Mu Tuhan dalam pelayanannya, baik gembala sidang, penatuan jemaat, pengerja, pelayan-pelayan Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan semua berpakai ya Tuhan, sehingga jemaat Tuhan terus bertumbuh dan biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Sudah itu kami akan meninggalkan tempat ini, kembali pulang tempat masing-masing. Sebagaimana Tuhan tadi sudah mengingatkan kami di rumah, tiba tempat ini selamat. Demikian juga sebentar kami pulang, tanpa mohon perlindungan Tuhan, sehingga semuanya bisa tiba di masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat ya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita, dan pada akhirnya saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, sesudahnya kita menikmati berkat-berkat rohani dalam acara ibadah wilayah pada saat ini, pulanglah saudara semuanya dengan bawa berkat yang daripada Allah, cinta kasih dalam Yesus Kristus serta persekutuannya yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tetap ada beserta dalam hidup saudara dari siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dengan yang penuh mengucapkan syukur yang sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Selamat siang berbahagia. Tadi kemana Pak?